Dan satu hal yang penting Pak, bahwa sebenarnya program PISO ini adalah program yang sebenarnya dia lintas sektoral. Aset desa kita itu karena sudah begitu banyak proyek harusnya numbuh. Tapi ternyata yang tercatat di peminta desa itu asetnya hanya dari dana desa. Karena salah satu penyebab stunting itu muncul adalah karena mereka membuang kotoran sembarangan. Kakak ini penting Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya mereka lah nanti yang bisa jadi pendamping desa. Yang menjadi tantangan di Kalimantan Barat ini, angka prevalensi stuntingnya tidak turun-turun secara signifikan, segitu-segitu aja dia. Nah, kita bisa lihat tertinggi memang di Melawi, kedua itu Kapuas, ya kan? Digedein coba, ya. Kemudian Skadau, Sanggau. Jadi cocok sekali tuh. Programnya infrastruktur desa ya dan ekonomi itu nggak bisa dilepaskan dari untuk mengatasi stunting. Jadi kalau kita pengen menurunkan stunting, salah satunya ada infrastrukturnya, termasuk nanti sanitasi. Program siapa sanitasi itu biasanya? Oh, bisa juga bikin sanitasi, bisa juga. Karena salah satu penyebab stunting itu muncul adalah karena mereka membuang kotoran sembarangan. Contohnya kalau dulu saya di Kalimantan Selatan, di Loksado itu mereka membuang kotoran di sungai, mereka minum juga airnya dari sana, akhirnya muncul bayi-bayi yang stunting. Karena begitu dia lahir sakit lagi, dia sakit lagi. Bagaimana mungkin dia bisa tumbuh kalau dia sakit terus? Nah, jadi ini tidak main-main program PISO ini untuk penanganan stunting, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita pahami. Terus kedua, PISO ini, infrastruktur ini akan berpengaruh kepada perekonomian Kalimantan Barat yang termasuk lambat di Indonesia. Ya, pergerakan ekonomi Kalbar ini kan, coba kita di kanan tuh grafiknya itu susah naiknya. Ya, kita termasuk yang lihat sekarang 4,09, sementara di pusat itu di nasional itu sudah 5 sekian persen. Jadi kita di bawah rata-rata nasional. Ya, ini perlu diperhatikan betul-betul kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahwa program PISO ini, infrastruktur ini Bapak Camat sekalian, itu akan ada pengaruhnya. Satu sisi infrastruktur desa itu akan tumbuh, walaupun kita cuma narik 3 meter, 10 meter, ya, bikin jembatan, nanti orang lain akan nyambung dengan jalannya, gitu ya. Itu nanti menggerakkan ekonominya. Infrastruktur itu menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nanti aksesnya mereka yang tadinya tidak bisa nyebrang, bisa ke puskesmas, sehingga kesehatannya bisa semakin bagus, angka tingkat kesakitannya tidak juga tinggi. Kita karena terlambat datang ke rumah sakit di Kalimantan Barat ini, angka kesakitannya tinggi karena menahan-nahan. Setelah nanti sudah parah baru sampai ke rumah sakit, akibatnya terlambat ditangani. Itu salah satunya karena akses ke layanan kesehatannya rendah, akses ke pendidikan, ya, anak-anak susah nyampe sekolah, ya. Kita banyak rawa-rawa, ya, masih banyak daerah yang banjir, ya. Dan satu hal yang penting Pak, bahwa sebenarnya program PISO ini adalah program yang sebenarnya dia lintas sektoral. Makanya kita harus melihat dia sebagai risiko lintas sektoral.
Jadi tidak bisa jalan, PISO itu jalan sendiri PUPR. Di sini stakeholdernya banyak sekali, PUPR. Kemudian ada pemerintah daerahnya sendiri, ada Pokja PKP tadi Pak ya. Terus kemudian kecamatannya, pemerintah desa, kelompok kerjasama terdesa, kemudian fasilitator masyarakatnya. Ya. Di Indonesia kita sudah punya peraturan presiden Perpres 39 2023 tentang manajemen risiko pembangunan nasional. Jadi PISO ini adalah program pembangunan nasional, tidak main-main nih. Jadi tidak bisa uangnya dikorup. Tidak bisa lagi seperti zaman dulu menjadi perhatian karena berpengaruh sekali ya terhadap nasional, ya terhadap tadi angka-angka tadi itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail pemetaan key stakeholdernya, yang paling dominan ketika dia persiapan perencanaan betul Kementerian PUPR, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, pemerintah desa. Tapi begitu kita masuk pelaksanaan, sebenarnya PUPR nggak punya kendali lagi dia. Yang ada cuma tinggal camat. Di sana ada Pemdes, ada KKAD-nya, kelompok kerjasama terdesa, fasilitator masyarakat, ya. Nanti pengawasan baru masuk lagi si pemerintah Kementerian PUPR bersama camat dan pemerintah desa. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman risiko-risiko yang kita dapat ya Bapak Ibu sekalian, itu kan kelihatan tuh dari mulai persiapan, isunya terkait dengan ketepatan waktu, partisipasi unsur pemerintah, kualitas SDM yang kita tahu bahwa memang tidak mudah di KKAD, koordinasi kerjasama, perencanaannya bisa jadi yang diusulkan tumpang tindih, tadinya tidak tumpang tindih tapi tumpang tindih belakangan. Kemudian ada risiko konflik sosial, rebutan. Kemudian pas nanti pelaksanaannya kesesuaian pekerjaan dengan standar, ketepatan waktu penyelesaian, ribut lagi, konflik sosial. Kemudian pemampatannya sudah dibuat tidak dimampatkan. Kemudian perawatannya sudah dibuat tidak dirawat, hilang lagi jalannya, jembatannya. Yang pertama sebenarnya peran camat itu dalam PISO itu adalah peran koordinasi, ya. Koordinasi itu sangat penting karena tahapan PISO ini melibatkan pihak-pihak dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga masyarakat. Peran Bapak Ibu sekalian sebagai camat itu sangat besar sebagai gerbang awal dan penghubung antara pihak desa, pemerintah kabupaten kota dan BPPW. Kemudian kedua, berperan aktif dalam kegiatan musyawarah dan pertemuan kecamatan. Jadi kalau risiko-risiko yang tadi tidak ingin terjadi, maka camat harus bisa memfasilitasi mulai dari kegiatan musyawarah antar desa, pertemuan kecamatan 1 dan pertemuan kecamatan 2. Nanti kepala desanya akan berperan aktif untuk partisipasi baik unsur pemerintah desa maupun masyarakat. Nah, kemudian ketiga, para camat itu harus bisa membina kelompok kerjasama antar desa. Nah, program ini program yang berhubungan dengan sangat penting mengandalkan sumber daya manusia. Jadi tidak bisa dikontrakkan ke pihak tiga, ya. Perannya itu dari mulai KKD ini dari mulai nyusun perencanaan pembangunan infrastruktur, mengawasi pelaksanaan yang tadi itu tidak ada PUPR di lapangan, nyusun laporan sampai pertanggungjawaban, ya. Jadi camat itu harus dibantu dengan kepala desa, harus bisa menumbuhkan karakter-karakter yang bisa etos kerjanya tinggi, mampu belajar, berintegritas dan seterusnya. Keempat, mengawasi pelaksanaan program PISO. Nah, dalam setiap program pengawasan PISO ini sangat penting, ya. Peran camat, kepala desa, mulai penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pelaporan. Kemudian kelima,
merawat dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Nah, ini yang sering kita lupa. Harusnya aset desa kita itu karena sudah begitu banyak proyek harusnya numbuh. Tapi ternyata yang tercatat di peminta desa itu asetnya hanya dari dana desa. Harusnya proyek PISO ini masuk sebagai menambah kekayaan aktifanya desa-desa. Ini sering kelupaan. Jadi kami lihat hilang begitu aja aset ini, nggak tercatat itu. Ya dibuat sih serah terimanya dari PUPR, tapi begitu kita lihat di pemerintah desanya tidak ada terus di laporan keuangannya. Nah mungkin dia tidak menerima, tidak mengakui gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah jelas bahwa peran camat di sini sangat penting ya. Dari mulai koordinasi, peran aktif pertemuan musyawarah, ini dalam rangka memitigasi sebenarnya Pak. Kalau koordinasi jalan, maka resiko penentuan lokasinya bisa diminimumkan. Konflik tentang duplikasi dan seterusnya tadi bisa diminimumkan. Kemudian kalau dia camat berhasil dalam pertemuan dan musyawarah, ada resiko ketersampaian informasi dan keterwakilan setiap unsur bisa kita minimumkan. Kemudian kalau dia aktif membina KKD, resiko kegagalan KKD karakternya ya, karena tidak tumbuh gitu ya, itu ada keinginan belajar terus-menerus dari KKD. KKD ini penting Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya mereka lah nanti yang bisa jadi pendamping desa. Bisa jadi mereka lah yang nanti teman tempat untuk belajar anak-anak kita untuk jadi sarjana dari desa-desa. Jadi dengan ikut proyek, ketika nanti mereka jadi mahasiswa, mereka akan bisa langsung diterima, memahami bagaimana melakukan proyek. Begitu mereka nanti kerja lamar, mereka juga sudah punya pengalaman bahwa pernah terlibat sebagai KKD di daerah-daerah yang ada PISO ini. Nah kemudian peran pengawasan, ini untuk tidak lagi terjadi fraud, kecurangan ya. Kemudian melakukan pemeliharaan supaya tidak rusak. Jadi memitigasi risiko kerusakan infrastruktur. Demikian materi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya di tim yang mengembangkan PISO ini